alur memperoleh penghasilan dari Google AdMob dengan aplikasi Android. Aplikasi saya kan Android, jadi kalau bercerita tentang penghasilan dari awalnya gimana sampai nanti suatu saat dana dari penampilan iklan yang ada di aplikasi bisa terkumpul dan kemudian bisa dicairkan. Yang pertama, milikilah aplikasi. Aplikasi bisa dibuat dengan cara manual, bisa juga dengan platform-platform tertentu. Kalau secara manual bisa dengan Android Studio, kalau dengan platform tertentu bisa dengan Kodular, bisa dengan Thunkable, dan AppKisser, Quick Ninja, App, masih banyak. Dan ada yang versi berbayar dan ada yang versi gratis. Namun yang menjadi fokus utamanya adalah membuat aplikasi itu di dalamnya perlu kita tempatkan SDK yang mana nanti di sana mengandung kode iklan dari AdMob karena harus diintegrasikan di dalamnya. Nah, kalau kita mau mengintegrasikan SDK Google AdMob ke dalam aplikasi kita, maka harus ada akun AdMob-nya dulu. Akun AdMob dapat dibuat dan pembuatan akunnya harusnya tidak ribet. Tinggal dibuat akunnya, kemudian dilengkapi dengan alamat pembayarannya, ya, supaya nanti tinggal ditunggu sekitar 2 hari. Tapi dalam kasus yang jarang terjadi bisa sampai 2 minggu, itu biasanya akan diterima, dan setelah itu bisa kita tempatkan kode iklan di aplikasi kita. Nah, setelah itu memang Google AdMob memungkinkan aplikasi menerima hasil dari iklan yang tidak diupload di App Store tertentu, tapi tentu saja itu dibatasi. Maka ada baiknya supaya aplikasinya ditaruh di Google Play Store atau di App Store atau lewat Apple Store dan App Store lainnya. Kalau saya sih pakainya Google Play Store. Saya dapatkan aplikasi saya di Google Play Store dan tentu saja diupload melalui Google Play Console. Nah, dengan begitu aplikasi kita bisa diakses orang-orang dan mendapatkan user yang organik. User organik ini akan memungkinkan penghasilan itu ya organik, tidak ditemukan kecurigaan. Kalaupun ditemukan kecurigaan misalnya salah klik iklan atau apapun, itu jarang terjadi dan itu biasanya akan dikurangi saja penghasilan sesuai dengan dugaan dari sistem yang mengatakan oh ini traffic tidak valid begitu. Nah, setiap iklan yang ditayangkan di aplikasi masing-masing itu akan diakumulasikan penghasilannya di dashboard penghasilan di Google AdMob-nya. Nah, minimal penghasilan yang bisa dicairkan itulah 1.300.000, dan kalau sudah memenuhi itu maka nanti bisa ditarik. Tapi sebelumnya seperti AdSense, karena kan Google AdMob itu satu konfigurasi dengan AdSense, maka untuk langkah pertama kita kumpulkan dulu $10 pertama. Kalau dikonversikan ke kita itu sekitar 140 ya. Kurs dolar memang berubah-ubah sepanjang masa, tapi tetap saja ada ketetapan. Misalnya 140.000 itu bisa nanti kita memverifikasi alamat pembayaran, memverifikasi identitas diri untuk nanti kemudian dikirimkan PIN-nya begitu. Jadi walaupun sudah berpenghasilan, karena memang kan harus kita verifikasi alat pembayarannya, alamat pembayarannya, supaya kita itu memang orang yang benar-benar ada gitu, bukan robot. Nah, itu maksud dari kenapa sih harus dikirimkan PIN fisik gitu. Kalau saya kemarin PIN fisiknya datang tapi
itu datang setelah saya sudah memverifikasi secara manual lewat KTP gitu. Nah, setelah nanti kita verifikasi alamat pembayaran untuk kemudian boleh merequest PIN, maka itu nanti PIN-nya akan dikirimkan beberapa hari sejak request itu, dan itu kita punya 4 kali kesempatan untuk menerima kembali. Tidak usah terlalu buru-buru karena ada limit waktunya kok untuk batas verifikasi alamat pembayaran. Dan kalaupun PIN fisiknya tidak nyampe-nyampe, maka kita bisa verifikasi secara manual seperti saya kemarin, walaupun PIN fisiknya ada di saya, tapi tibanya setelah saya sudah verifikasi secara manual. Setelah itu kita akan diminta untuk mengisi metode pembayaran. Kalau saya pakai nomor rekening BNI gitu ya. Kalau kalian ya mungkin bisa beberapa pilihan ya, tapi pada umumnya orang pakai rekening. Kalau tidak ada rekening atas namamu, maka boleh pakai rekening siapa saja. Yang penting nanti akan dikirimkan oleh Google dia di bawah 200 perak kalau nggak salah ya, di bawah 200 perak nominalnya, untuk nanti kita verifikasi di alamat itu. Nggak harus sama dengan nama yang punya alamat pembayaran. Seperti saya berbeda, yang punya akun Google AdMob adalah teman saya, sedangkan metode pembayarannya atas nama saya, and there's no problem with that. Kemudian setelah itu selesai, biasanya 2-3 hari sih itu harusnya metode pembayaran, kode verifikasinya sudah dikirim ke rekening. Kemudian kita verifikasi, kalau berhasil kita tinggal menunggu pemenuhan minimum, kriteria minimum yaitu 1.300.000 untuk kemudian nanti bisa dicairkan. Kapan dicairkan? Pencairannya itu biasanya antara tanggal 21 sampai tanggal 23 biasanya per bulannya. Nah, tapi kita harus tahu juga akumulasi pembayaran di Google AdMob itu tanggal 1 gitu ya. Jadi katakanlah tanggal 1 bulan ini sudah ada 1.300.000 atau lebih, maka kita harus tunggu tanggal 21 itu dikirimkan. Biasanya kemarin saya itu dikirim tanggal 21, tapi nyampainya ke rekening itu tanggal 22 gitu. Jadi tidak terlalu lama harusnya, karena transfer dari luar negeri butuh beberapa proses untuk bisa diterima oleh bank lokal. Oke, kalau begitu bagaimana supaya konsisten? Buatlah aplikasi yang menarik minat pengguna. Buat aplikasi yang cocok untuk diperiksa setiap hari, cocok untuk dijadikan bahan seperti misalnya pembelajaran bahasa. Orang kan butuh update belajar bahasa, dan yang bisa kita buat update-nya lah, misalnya update tiap hari, ada berita-berita terbaru yang orang akan buka tiap harinya. Kalau aplikasi itu hanya sekali pakai, ya orang akan install, dan kemudian setelah habis, misalnya game pakai level, maka levelnya habis, ya udah uninstall karena tidak butuh lagi, kecuali gamenya memiliki tingkat level yang cukup jauh, dan itu pun tidak membosankan. Artinya kalaupun levelnya jauh, tapi kalau cepat bosan, maka pengguna akan merasa ya nggak butuh juga aplikasi ini begitu. Karena kan yang mempengaruhi seberapa banyak penghasilannya adalah siapa atau perangkat mana atau di mana iklan itu ditayangkan. Misalnya ketika di Amerika Serikat, maka biaya yang dikeluarkan oleh pengiklan akan lebih besar gitu, dibandingkan dengan yang di Indonesia. Iklan-iklan yang ada di Indonesia biasanya mengeluarkan lebih sedikit dana untuk iklan mereka. Jadi manakala iklan mereka muncul di aplikasi kita, di perangkat orang lain yang menggunakan aplikasi kita, maka bagi hasil antara Google dengan kitanya itu ya nggak terlalu banyak. Selama ini yang saya tahu yang paling banyak itu adalah dari Amerika dan India. Pengguna aplikasi saya yang paling populer itu adalah dari Amerika Serikat dan India, kadang-kadang Rusia. Nah itu, dan
ya lumayan konsisten di angka tertentu, dan tidak perlu juga saya sebutkan berapa, yang penting ya sekali 2 bulan bisa dicairin. Nah, saat ini apakah ada tindak lanjut dari saya? Tentu saja ada, cuman tindak lanjut itu butuh perencanaan yang lebih matang untuk kemudian kedepannya bisa dipikirkan lebih baik lagi, supaya misalnya ya saya punya aplikasi tapi aplikasi ini sepi, butuh dipikirkan kembali supaya update selanjutnya ini mampu menarik minat orang, termasuk juga teknik SEO-nya. SEO, tapi bukan SEO sih, biasanya kalau untuk aplikasi disebutnya ASO gitu ya, App Search Optimization kalau nggak salah. Kalau salah ya buku di saya gitu ya. Kemudian lalu hubungannya dengan AdMob apa? Ya udah, aplikasi kita inilah platform yang di dalamnya iklan akan ditempatkan. Iklan apa? Iklan AdMob. Adakah jaringan iklan lainnya? Ya banyak, ada startup atau sekarang itu disebut dengan Start.io, kemudian ada Yandex, ada Aquodeal, dan masih banyak lagi, tapi yang paling populer itu adalah Google AdMob. InMobi juga ada Meta, juga ada Facebook Network ya, tapi yang paling populer kan ya Google AdMob. Saya sudah beberapa kali mencoba startup dan itu lumayan pada saat itu, tapi sekarang tidak pakai itu lagi karena saya lebih fokus ke AdMob. Kemudian saya juga pernah pakai Yandex, saya juga pernah pakai AdColony, tapi ya itu masih di bawah ekspektasi saya. Yang sampai sekarang memenuhi ekspektasi saya adalah Google AdMob. Terkait bagaimana tips supaya Google AdMob itu aman, sudah ada video sebelumnya, silahkan kamu lihat-lihat, scroll tidak terlalu jauh masih, karena saya pernah Google AdMob saya di ban karena kekeliruan, dan tentu saja langsung disadari hal itu dan dihindari, bukan malah ngotot, iya kan? Karena we should learn from experience. Asik. Oke, saya kira itu saja dulu tentang bagaimana alur berpenghasilan lewat aplikasi, dan tentu saja tidak gampang. Maksudnya tidak gampang, tapi kalau ditekuni ya bisa saja gitu ya. Begitu. Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.